Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tentang rapat bisnis. Rapat bisnis ini pertemuan dua orang atau lebih, bisa dilakukan di dalam kantor maupun di luar kantor. Tentu saja pembahasannya seputar bisnis atau perniagaan atau jual beli. Jadi ada kepentingan penjualan produk atau jasa, kemudian ada juga kepentingan untuk membeli suatu produk atau jasa. Itu bisa dalam bentuk kerjasama juga. Kemudian apa sih perbedaan rapat bisnis dan rapat yang non bisnis itu? Kalau rapat bisnis itu orientasinya bisnis, sedangkan rapat non bisnis itu tentu saja sangat berbeda, yaitu tidak membahas terkait bisnis, namun terkait tujuan sosial, kemudian sosial kemasyarakatan, ya, peningkatan pelayanan kesehatan, kemudian tentang pendidikan juga. Jadi rapat non bisnis ini mulai dari lingkup yang terkecil, biasanya di lingkungan RT ya, atau RW ya, itu tentu saja non bisnis ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu dulu ya, posisi kita itu apa ya. Posisi kita itu rapat bisnis atau non bisnis ya. Jadi jangan sampai dicampur aduk ya, antara rapat yang bersifat bisnis dengan rapat yang bersifat non bisnis. Dikhawatirkan nanti karena kita sudah lulus sarjana, terjun ke masyarakat, pada saat penyelenggaraan rapat non bisnis atau rapat yang bertujuan untuk sosial kemasyarakatan, ternyata arah pembicaraannya itu ke bisnis. Nah ini kurang tepat ya, karena bisnis dan non bisnis itu dimensi yang berbeda ya. Kemudian kalau rapat bisnis itu cenderung bersifat resmi atau formal, protokoler, seremonial. Sedangkan non bisnis sifatnya bisa formal, bisa tidak formal. Kalau diselenggarakan pemerintah, tentu saja mengikuti protokoler kepemerintahan. Ya. Tapi kalau dilakukan warga masyarakat untuk membahas kerja bakti, ya, lingkungan sekitar yang tidak formal itu tidak ada protokolernya. Biasanya perbedaannya antara sifat resmi, formal dan non formal. Ya. Biasanya kalau resmi itu ada susunan acara. Kemudian yang kedua, biasanya ada tertulisnya. Undangan ada, kemudian risalah rapat ada. Nah, itu biasanya formal itu ada seperti itu ya. Mulai dari undangan, susunan acara, risalah rapat, ya, hasil rapat itu apa saja, membahas apa saja, yang hadir siapa saja, lah itu berarti formal ya. Kenapa kok di rapat non bisnis itu ada sifat yang formal juga, padahal itu cenderung tidak formal ya. Jadi di rapat non bisnis itu bisa formal ya, tergantung ruang lingkupnya. Seperti di RT RW ya, itu dimungkinkan kalau harus menyetujui suatu hal itu harus dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama antara pengurus RT dengan masyarakat. Itu biasanya ada daftar hadir, tanda tangan, siapa saja yang hadir, dimulai pukul berapa, tanggal berapa, hari apa. Nah, kemudian rapat non bisnis ini juga bisa dilakukan oleh organisasi lembaga swadaya masyarakat ya, seperti LSM-LSM yang beraneka macam fungsinya ya. Itu biasanya juga ada berita acara bahwasanya pada hari ini telah dilakukan rapat, kesimpulannya rapat apa itu dituangkan dalam tulisan. Ada daftar hadirnya juga ya. Tujuan rapat berbagi informasi, kemudian penjajakan ide, evaluasi ide, ya, pengambilan keputusan, membuat dokumen dan memotivasi peserta. Jadi kalau dalam rapat itu tidak ada yang mendominasi. Maksudnya apa? Kalau semuanya kolektif kolegial itu maksudnya apa? Diputuskan secara bersama, bukan bersifat komando. Kalau komando berarti pimpinan rapat ya. Tapi kalau kolektif kolegial diputuskan bersama itu antara satu dengan lainnya tidak bisa saling memaksakan kehendak. Ya. Makanya di situ ada tujuan rapat berbagi informasi.
berbagi informasi yang diketahui oleh kita apa, diketahui oleh rekan-rekan kita apa, kemudian ada gagasan apa dari masing-masing peserta rapat ini. Jadi tidak memaksakan kehendak salah satu pihak ya, melainkan berbagi informasi dan penjajakan gagasan. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan gagasannya satu persatu itu dievaluasi mana yang terbaik sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat itu sehingga langkah yang tepat seperti apa. Biasanya kalau sudah diambil keputusan seperti yang sudah ditetapkan bersama, itu dibuat dokumen yang menunjukkan bahwa rapat itu menyetujui suatu hal, apa yang disetujui. Itu ada dokumennya, berita acara. Jadi suatu saat kalau ada permasalahan, misalkan permasalahan hukum, ada gugatan, tidak menerima suatu keputusan, kebijakan, nah, itu sudah ada bukti tertulisnya bahwa yang bersangkutan juga ikut rapat dan menyetujui hasil keputusan rapat. Kemudian memotivasi peserta. Biasanya di rapat-rapat, contoh kecil aja di lingkungan RT itu ada rapat panitia HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu kan panitia 17 Agustus itu kan rapat. Itu bisa saling memotivasi antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, nanti panitia tidak perlu khawatir, selain kita membagi hadiah ke warga, panitia meskipun tidak ikut lomba, ada hadiah dari kami, sehingga semua warga bisa dapat semua, termasuk panitia. Nah, itu salah satu contohnya, untuk memotivasi peserta. Kemudian jenis rapat itu ada rapat yang bersifat arahan. Arahan itu fungsinya apa? Arahan ini fungsinya untuk menyatukan, mensinkronkan persepsi dan keputusan. Jadi kalau tidak ada arahan, nanti jalan sendiri-sendiri antara anggota yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Sehingga supaya satu visi dan misi itu perlu dilakukan koordinasi dan pengarahan. Kemudian untuk yang kedua, rapat konsultasi. Konsultasi ini biasanya yang satu memerlukan rekomendasi-rekomendasi, saran-saran dari pihak yang sangat berpengalaman atau sangat berkompeten. Itu biasanya ada tanya jawab ya. Sebaiknya bagaimana rapat konsultasi itu, contohnya ada tim dari penasehat atau tim dari akademisi minta pendapat sebaiknya kebijakan pemerintah seperti ini perlu dijalankan atau tidak, yaitu rapat konsultasi. Kemudian ada rapat komite. Komite ini beda dengan rapat dewan ya. Kalau komite ini cenderung memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu saran. Jadi ada contohnya yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, itu komite itu tidak bisa memutuskan ya, secara mutlak seperti pemerintah. Ya. Tetapi karena dia sifatnya komite, ya, dia cenderung memberikan rekomendasi. Ya. Sebaiknya dengan kondisi seperti ini dilakukan apa? Ya, nanti rekomendasi itu disampaikan kepada pihak yang lebih tinggi, ya, pimpinan yang lebih tinggi, yang lebih berwenang memutuskan, ya, sehingga pada saat mengambil keputusan, ya, keputusan pemerintah pusat itu sudah atas pertimbangan komite. Ya. Jadi dalam mengambil keputusan, pemimpin itu sudah atas pertimbangan komite. Kemudian rapat dewan. Ya. Dewan ini cenderung bersifat monitoring dan bisa juga mengambil suatu keputusan. Beda sifatnya dengan komite. Kemudian ada juga rapat yang bahasanya bersifat negosiasi. Jadi rapatnya itu bukan koordinasi tapi negosiasi. Nah, itu bisa dibahas di sebuah rapat formal maupun non formal. Biasanya kalau dibahas di rapat non formal itu di hotel ya, atau di restoran. Biasanya ada namanya itu table manner ya. Table manner itu makan di restoran ya. Makannya itu ada tata caranya ya. Itu sendoknya, garpunya itu mulai dari pinggir ya, sampai masuk ke dalam. Nah, itu
ada tata caranya, table manner ya. Jadi nanti kapan membahas bisnis ya ada di table manner itu ya. Jadi nanti di akhir, di paling akhir itu pengambilan keputusannya, hasil negosiasinya seperti apa. Itu contohnya rapat negosiasi. Ada juga rapat negosiasi yang sangat santai ya, tidak harus table manner. Misalnya di resto ya, atau di tempat-tempat lain yang bisa santai ya dalam bertukar pikiran untuk mencapai suatu tujuan ya, sehingga hasil negosiasinya itu menguntungkan semua pihak. Jadi tidak tegang. Untuk rapat bisnis itu perlu direncanakan ya, mulai waktunya, tanggal, tempatnya di mana, apa sudah dipastikan tempat itu bisa dilakukan pemesanan sehingga tidak ada kendala untuk tidak bisa dilaksanakan rapat. Nah, sehingga perlu dipastikan istilahnya booking ya, kalau di resto itu di booking dulu tanggal sekian jam sekian ya, sehingga nanti di hari pelaksanaan itu tidak ada kendala yang berarti ya. Kemudian ada tujuan atau maksud rapat ya. Ini bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang hadir siapa saja ya, daftar topik yang akan dibahas ya, alokasi waktu ya, untuk setiap topik. Ini kalau sudah sangat mengenal dengan pihak ketiga ya, biasanya sudah terbiasa untuk melakukan perencanaan rapat bisnis. Jadi tidak sembarangan atau tidak bondo nekat ya, bahasa Jawanya itu apa, modal nekat untuk mengadakan rapat. Tapi kita harus rencanakan tanggalnya, waktunya, lokasinya, yang dibahas apa, tujuannya apa sih ya. Kemudian kalau negosiasi dari pihak kita estimasinya berapa lama waktunya untuk menyampaikan pendapat. Dari pihak ketiganya itu butuh waktu berapa. Jadi diestimasi, diperkirakan waktu masing-masing itu. Karena apa? Karena setiap orang punya kegiatan masing-masing sehingga tidak bisa dikasih waktu yang tanpa batas ya. Mungkin saja dari pihak ketiga itu waktunya, jadwalnya sangat padat. Setelah dari rapat bersama kita itu harus mengikuti rapat di tempat lain atau ada kepentingan yang lain yang sangat mendesak. Nah, ini untuk membatasi sehingga dapat menjalankan kegiatan yang lain. Termasuk bahan-bahan rapatnya itu sudah sebelum pelaksanaan, hari sebelumnya itu sudah harus siap ya. Kemudian ada itu pengaturan tempat duduk ya. Jadi pengaturan tempat duduk itu tidak ngawur ya. Jadi harus ada kelaziman dalam dunia bisnis, itu ada kelaziman. Kelazimannya yaitu salah satunya pengaturan tempat duduk itu yang contohnya seperti huruf U ya. Biasanya yang di tengah itu pimpinan, pengambil keputusan. Kemudian ada juga pengaturan tempat duduk ya, boardroom setup. Nah, jadi di tengah itu bisa dua belah pihak ya, pimpinannya ada yang di tengah itu, di ujung paling ujung itu pimpinannya, sedangkan kanan kiri adalah karyawannya biasanya atau pihak yang mendampingi. Kemudian pengaturan tempat duduk itu ada juga yang classroom setup ya. Itu hadap ke panggung semua, hadap ke podium semua. Ya, itu classroom setup namanya. Ada juga pengaturan duduk yang namanya circular style ya. Circular style itu melingkar ya, fokus ke tengah semuanya ya. Jadi semuanya bisa saling melihat ya. Kalau bundar itu seperti itu, lingkaran ya. Kemudian ada juga pengaturan tempat duduk yang dinamakan chevron style. Jadi agak condong ke salah satu arah ya. Nah itu kalau yang di sebelah kiri itu agak serong ke kanan ya. Kalau yang di sebelah kanan itu agak serong ke kiri sehingga nanti ketemu di tengah-tengah ya. Gampang mau menoleh ke pihak yang lain itu lebih mudah ya. Dan bisa lebih fokus yang di tengah paling depan ya. Yang ada di podium itu lebih bisa dilihat oleh kedua sisi ya. Ada juga pengaturan tempat duduk yang namanya semi circular style. Jadi separuh ya, separuh lingkaran atau setengah lingkaran ya. Tetap titik utamanya ada di podium ya.
Kemudian ada juga pengaturan tempat duduk cluster style. Ya, ini biasanya di hotel-hotel sudah disediakan ya cluster style. Jadi lingkaran hadapnya di podium, ya, di panggung. Yang paling tengah itu narasumber atau pembawa acaranya. Ya kira-kira itu gambaran rapat bisnis. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dengan demikian saudara-saudari sudah mengetahui kapan menempatkan diri dan apa yang dibicarakan dalam rapat bisnis, dan kapan menempatkan diri apa yang dibicarakan di rapat yang non bisnis. Rapat bisnis itu yang dibahas apa, kemudian rapat untuk tujuan sosial itu yang dibahas apa. Ya, jangan campur ya, di komunitas sosial nanti bahas bisnis ya. Padahal tujuannya untuk tujuan sosial ya, nanti tidak sinkron ya, bisa kacau, tidak sesuai tujuan. Sehingga perkuliahan ini untuk lebih memantapkan, memfokuskan bahwa rapat itu ada rapat bisnis dan non bisnis, kemudian ada kelaziman-kelaziman dalam rapat bisnis, antara lain ada tertulisnya, baik itu undangan, risalah rapat, di dalamnya tercantum waktu, pesertanya siapa saja, kemudian untuk rapat non bisnis itu lebih ke tujuan sosial kemasyarakatan. Itu bisa dilakukan rapat di balai RW bisa, atau di suatu tempat yang disepakati, misalkan didirikan tenda, itu untuk sosial masyarakat. Sedangkan untuk rapat bisnis biasanya ya tidak di tenda, di lapangan gitu ya, beda ya. Jadi ini tujuannya seperti itu ya, kita supaya lazim ya. Kalau rapat bisnis itu yang biasanya bergengsi ya, tempatnya di restoran, di kafe ya, itu, atau di hotel ya. Di kantor bisa ya, cuma di kantor cenderung formal ya. Kadang orang lebih suka unsur entertain ya. Kan ada itu perusahaan yang dapat uang entertain, sehingga uangnya tadi dibuat apa? Misalkan sambil makan di luar, sambil bahas bisnis, ya, makan di luar atau ngopi di luar, ya, di tempat yang sangat representatif ya, bukan warung, ya, tapi restoran, kemudian apa? Hotel, ya, di restorannya hotel, ya, atau di tempat lain yang representatif untuk persetujuan bisnis. Ya. Jadi tidak sama dengan rapat yang tujuan sosial ya. Biasanya rapat tujuan sosial itu biayanya tidak terlalu tinggi. Kalau rapat bisnis karena harus ada deal-deal ya, harus ada persetujuan. Itu lokasinya yang mendukung untuk persetujuan ya. Jadi dikondisikan supaya setuju itu bagaimana? Nah, itu loh bahasa to the point-nya itu seperti itu. Supaya setuju ini gimana? Berarti lokasinya yang enak, makanannya yang mahal. Kemudian ber-AC, minumannya yang banyak pilihan, ada hiburannya, misalkan live musik, ada background musik, pencahayaannya baik. Kalau rapat bisnis gelap-gelapan itu kan nggak cocok kayak di warkop ya. Jadi biasanya lampunya itu soft, biasanya ada yang soft, ada yang terang ya. Soft itu biasanya warnanya kuning ya, tapi jelas. Kalau terang itu putih biasanya. Jadi hal-hal seperti itu perlu dipertimbangkan dalam perencanaan rapat bisnis. Jadi itu yang kira-kira bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, langsung japri, jangan sungkan. Karena di angkatan yang lain itu sering tanya ya, dan saya bisa membalas lewat video juga biasanya. Demikian, terima kasih. Semoga sehat selalu, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.